Selamat sore, jumpa lagi dengan Pak Git. Pada waktu Pak Git membahas soal angan-angan tentang Tuhan, yaitu The God Delusion, yang Pak Git membahas bukunya dari Richard Dawkins. Nah, ini ada pernyataan atau pertanyaan lah ya. Ini dari Agama Dila Duana 3979 yang menyatakan dari ribuan tahun manusia tetap manusia, monyet kok tetap monyet, atau mungkin dia otak monyet bentuk manusia. Nah, ini pernyataannya seperti ini. Kita lihat dulu video dari Richard Dawkins pada saat menjelaskan ini ya, pertanyaan di sini. Nanti baru kita jabarkan. Yuk kita saksikan. But if there are still apes here, then how did human evolve from ape? What's the answer of your science teacher to that? But I wanted to point the question to you because I wanted to know your opinion. Well, I'm going to give you the answer, but we've been told that your science teacher teaches the theory of evolution. I'm interested to know. That's exactly what we teach them, that humans evolved from apes. Yeah. And through natural selection, we became humans. But her question is, why are there still apes? Well, I'll tell you why there are still apes. Firstly, we are not just evolved from apes, we are apes. And when animals evolve from other animals, it's not that they supersede them. It's not that we've evolved from chimpanzees. Chimpanzees and we have evolved from a shared ancestor who lived about 6 million years ago and who was neither a human nor a chimpanzee. Pertanyaan kelihatannya para muslim tadi ya, ceweknya itu kan kelihatan pakai jilbab, kelihatannya muslim, dan pertanyaannya persis dengan pernyataan yang ada di komen Pak Git ya. Itu kelihatan gitu. Jadi jawaban dari Richard Dawkins di sini adalah bukan begitu. Jadi bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah kita adalah kera ya, artinya kita dan simpanse dan orangutan dan yang berbagai makhluk hidup itu berevolusi bersama-sama gitu. Yang tadinya kita itu adalah sumber yang sama. Dalam konteksnya Richard Dawkins ini itu menjelaskan maksudnya manusia dan kera itu mempunyai leluhur yang sama. Jadi konteksnya seperti itu ya. Yang kita ketahui ya, kalau misalnya simpanse dengan manusia itu kecocokan DNA-nya itu 99%. Kemudian manusia dengan bonobo ya masuk kera juga, itu di 99% juga. Kemudian dengan orangutan itu 97%. Kemudian kalau dengan primata lain itu sekitar 96%. Jadi ya, lebih dekat hubungan keluarganya manusia itu dengan monyet. Yang pada dijelaskan juga oleh Richard Dawkins di sini adalah manusia itu ya monyet itu yang dulu leluhurnya sama. Jadi kita dan simpanse ini berevolusi bareng-bareng, bukan kita berasal dari simpanse, tapi kita simpanse dan berbagai jenis primata lainnya itu mempunyai leluhur yang sama. Teori evolusi yang sebenarnya itu kan gambarnya ya, kalau kita lihat dari monyet, terus ini tuh monyet, terus manusia kera, kemudian Homo sapiens seperti itu, terus sudah jadi manusia modern yang seperti kita pada saat ini gitu ya. Ya sebetulnya Homo sapiens itu juga bentuknya udah tegak, manusia yang berdiri tegak gitu ya. Dan bentuknya ya sudah kayak kita gitu loh, kayak manusia seperti saat ini. Itu sudah, kalau kita lihat yang Homo sapiens tertua itu berasal dari Afrika Timur ya, umurnya sekitar 233.000 tahun. Tapi kalau yang di Indonesia katakanlah Homo wajakensis yang berada di Tulungagung, nah itu 40.000 tahun ya, 40.000 tahun yang lalu. Jadi manusia-manusia berdiri tegak ini hasil evolusi dari manusia-manusia kera. Manusia-manusia kera itu bukan kera beneran ya, sebelum bentuk dari kera ya, itu udah berbentuk seperti Pithecanthropus erectus, kemudian kalau di Indonesia tuh Pithecanthropus erectus, Paleojavanicus. Nah, itu seperti itu yang kita tahu ya, seperti Pithecanthropus erectus itu aja umurnya 1 juta tahun yang lalu. Kalau
Paleojavanicus yang di Solo, di Bengawan Solo itu lebih tua lagi. Itu 2 juta tahun yang lalu. Teori evolusi itu yang sebenarnya, yang tadi kita lihatin dari monyet, itu bukan manusia berasal dari monyet, bukan. Teori evolusi yang sebenarnya yang dikemukakan oleh Charles Darwin itu adalah bahwa seluruh alam ini, yang ada di alam ini, itu adalah proses dari evolusi dengan sumber yang sama. Jadi sumbernya dulu sama gitu. Ya misalnya dulu katakan pertama munculnya bumi gitu ya. Bumi itu muncul, kemudian belum ada pada saat itu atmosfer ya. Pertemuan dengan asteroid itu masih mudah saat itu, waktu awal-awal bumi itu. Kemudian 2,5 miliar tahun kemudian, nah itu baru mulai terjadi mulai terjadi atmosfer, nah, mulai ada kehidupan. Kehidupan ini yang nggak langsung blok yang seperti diceritakan agama itu ya, Adam diturunkan, bukan itu. Jadi dulu berdasarkan dari hewan bersel satu ya, bakteri, dari situ tumbuh. Dengan evolusi bakteri ini ada yang menjadi hewan, ada yang menjadi tumbuhan, ada yang menjadi manusia pada saat ini ya. Dan kita bisa lihat hasil penelitian gitu loh. Kalau kita ambil simpanse, itu 99% itu mirip dengan manusia. Kemudian kucing itu kalau nggak salah 70%. Kemudian juga kalau di tumbuhan, itu pisang itu 60% persamaan DNA-nya dengan manusia. Kemudian ada lagi kol, sayur kol itu 50% sama dengan DNA-nya dengan manusia. Kalau dicek lagi seperti tikus, sapi, dan segala macamnya, itu ada kesamaan unsur DNA-nya dengan manusia. Dan DNA itu kalau teman-teman mau tahu bentuknya kecil sekali. Kalau ada sehelai rambut dibelah 1000, ya, ini sehelai rambut dibelah 1000. Nah, sebesar itulah kira-kira DNA. Kecil toh, rambut aja sehelai itu udah kecil, dibelah jadi 1000. Tapi dalam DNA ini yang rambut dibelah 1000 tadi kecil ini, itu kalau dibuka datanya itu bisa sepanjang 2 km lah, seperti itu. Panjang ini datanya. Kalau kita geser soal DNA-nya para Habib ya, ini nyenggol dikit lah, nyenggol Habib dikit gitu ya. Dibilang itu tidak terkonfirmasi dengan Nabi Muhammad, ya logis. Karena di Arab pun, di manapun lah, di Yordan, di Arab, termasuk di Yaman sendiri, kalau ingin menjadi cucunya Nabi, harus tes DNA, baru dapat sertifikat. Dan itu pun tidak mendapat privilege apapun. Beda dengan Indonesia ya, kalau udah jadi Habib, dapat gelar Habib, udah kayak gimana gitu, orang yang paling masuk surga lah pokoknya. Sorry, kita balik lagi ya. Kenapa kalau manusia, ya tadi yang dibicarakan adalah ribuan tahun, padahal manusia itu sudah berevolusi dari jutaan tahun yang lalu. Dan yang baru omongkan ribuan tahun yang lalu. Kalau ribuan tahun yang lalu benar sih, manusia tetap manusia, monyet tetap monyet. Tapi ini kita bicaranya ya itu panjang sekali ya, karena ini proses evolusi itu panjang. Sekarang proses evolusi bumi atau alam semesta yang ada sekarang udah 13,5 miliar tahun. Baik, kita kembali lagi ke permasalahan tadi yang dipertanyakan, yaitu masalah kenapa ribuan tahun manusia tetap manusia, monyet tetap monyet, apakah monyet berotak manusia atau manusia berotak monyet? Sudah jelas ya jawabannya dalam teori evolusi itu. Yang pertama adalah semua makhluk di dunia ini ya itu tercipta karena proses evolusi. Ya, enggak itu alam semesta, enggak itu bumi, enggak itu manusia, enggak itu tumbuhan, semua itu melalui tahapan-tahapan proses hukum alam. Nah, ini salah satu penyebab yang membuat Richard Dawkins itu sangat-sangat tertarik gitu dengan keilmiahan yang ada pada alam semesta. Termasuk terjadinya manusia dan kera tadi ya. Manusia ada, keranya kok juga tetap ada gitu. Ya sudah dijelaskan oleh Richard Dawkins sendiri ya. Ini adalah proses evolusi. Jadi kita dengan simpanse, katakanlah sekarang kalau pagi perluas lagi dengan sapi, dengan buah kol tadi, dengan pohon pisang, dulunya adalah berasal dari satu leluhur yang sama. Cuman ini prosesnya ya sudah
barang mungkin ya, mungkin barang dengan terjadinya atmosfer ya baru ada makhluk hidup ya. Kalau di itu ya sekitar 2,5 miliar tahun lah gitu prosesnya dari hewan bersel satunya tadi terus menjadikan seperti kita ini. Jadi begitu ya teman-teman, artinya dengan ilmu pengetahuan semua ini bisa dikulik gitu. Tapi syaratnya memang orang-orang yang mengulik sampai ke arah ini itu memang mau dibilang apa lagi ya, manusia-manusia cerdas semua. Dan mengolah data dalam mempelajari sesuatu itu memang tidak mudah. Ya kalau kelas-kelas kita paling hanya menerima informasi dan menyampaikan, cukup sebagai seperti itu saja. Karena nggak mungkin juga Pak Git meneliti sampai sedalam itu. Pengetahuannya juga nggak sampai ke situ. Jadi tapi kan kita bisa menganalisa ini logis atau tidak gitu. Ya, karena itu tadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke teman-teman, menurut Pak Git cukup sekian dan terima kasih.